Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Kalau Kau izinin kami hidup sampai detik ini, malam hari Selasa malam tanggal 16 November 2021, anugerah-Mu besar dalam hidupku Bapa. Biar Roh Kuduskan pimpin hidupku, agar ku melangkah di dalam kebenaran-Mu, supaya hidupku berkenan kepada Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu ya Bapa. Berikan kepekaan buat hamba-Mu, kami anak-anak-Mu semua. Berikan hati yang mengasihi Engkau, hati yang taat, hati yang mau dibentuk sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Biar kami melangkah bukan menurut kehendak daging kami Bapa, tapi kami melangkah sesuai dengan rencana-Mu. Sebab aku mengasihi Engkau. Kubuka hatiku untuk terima firman-Mu. Tuntun hidupku berjalan melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna, agar aku kelak menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga nanti kelak aku bersama Engkau di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Kusiapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Dan Kau berkati seluruh Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman-Mu. Bukan kami untuk mencari reputasi nama Bapa, tapi kerinduan dari kami hamba-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan mengenal nama Yesus, bertobat di dalam nama Yesus, hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus, dan hidup di surga bersama Tuhan Yesus, kekal surga buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Kau hadir malam ini Bapa. Kau jamah keluarga kami, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, semua diberkati. Hidupku berkenan kepada Tuhan di dalam penyertaan, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna bersama Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Bapak Ibu, saudara yang semua saya cintai. Shalom Bapak Ibu ya. Saya awali dengan doa. Saya digerakkan Tuhan masuk di dalam dimensinya Tuhan. Masuk di dalam rencana Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sebab dunia bukan tempat kita. Tapi kita bangun kerajaan Tuhan. Seperti janji Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti rinduan dari Tuhan di bumi supaya semua orang di muka bumi ini bertobat, datang kepada Yesus, dan melangkah di dalam rencana Tuhan. Karena kita hidup, semua datang dari Tuhan. Dan kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dan orang mencintai Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Karena sesuai dengan pujian dalam 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kayak saya menyanyikan lagu ini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Karena kata firman Tuhan, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Puji Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati Tuhan kalau kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kan Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau kau mengasihi aku, kata firman Tuhan. Saya membaca Injil Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti milikilah sifat taat, Bapak Ibu. Sifat patuh, bukan bandel. Tapi kita mau taat. Hidup ini datang dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Saya bisa menyanyi, main gitar, ini semua berasal dari Tuhan. Saya lahir di muka bumi ini dari waktu sewaktu bayi, saya tidak bisa main gitar. Saya tidak menyanyi, yang bisanya menangis. Hidup di dunia ini penuh dengan tangisan air mata. Tangisan kepada dunia tidak berdampak. Tapi menangis kepada Tuhan ada dampak. Di dalam kehidupan kekal buat selama-lamanya. Menangis berarti sadar dan bertobat. Menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan rasa duka. Tapi kalau hidup di dalam Yesus, ada sukacita. Karena Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Karena Tuhan berfirman dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan dan tidak akan disalkan, tapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Coba. Yang jelas, dunia bisa membawa kita kepada duka cita yang bisa berdampak kepada kematian. Kematian rohani, juga kematian jasmani. Kematian rohani, mati rohaninya, tidak bisa masuk surga. Sudah mati jasmani, kubur, nggak ada arti apa-apa, nggak punya tempat lagi di surga. Sedih Bapak Ibu. Aduh, konyol kita, mohon maaf ya. Tapi mari kita menurut kehendak Tuhan, biarpun duka cita. Karena kalau duka cita menurut kehendak Allah, menghasilkan kita bertobat dan akan membawa kita kepada keselamatan. Hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar kita sebelum kita tidur, sebelum kita untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita rasakan tubuh jiwa roh kita diisi dengan firman Tuhan, supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna. Tadi pagi kita sudah dengar firman Tuhan. Awali dengan firman Tuhan. Awali bersama dengan Yesus. Kita akhiri hidup kita hari ini bersama dengan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Hidupkan kita bahagia. Karena hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca Kisah Rasul pasal 28. Berarti pasal yang terakhir. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa menyertai kita. Dari sejak 1 Januari membaca Matius pasal 1 tahun 2021. Injil Matius pasal 1.
pasal 1 ayat 1 terus berurutan Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan atas izin Tuhan, waktu saya ditunjukkan surga sama Tuhan, keselamatan datang dari Tuhan dan saya bernatsar atas izin Tuhan. Tuhan, atas izin Engkau, Kau berikan saya panjang umur. Keselamatan datang dari Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya menjadi hamba Tuhan hidup sederhana. Yang penting saya mau melakukan kehendak Tuhan. Beritakan firman. Dan kalau beritakan firman, banyak jiwa-jiwa bertobat. Dan saya juga harus menjadi pelaku firman. Apa yang Tuhan perintahkan, saya siap melakukannya. Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Siap melakukan kehendak-Mu Bapa. Untuk hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Mari saya membaca Kisah Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebas ketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan rahmatnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu untuk kami yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Diskori. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana mendengar tentang hal ilwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberna. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ayat 16 terakhir. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kisah Rasul pasal 28 adalah pasal yang terakhir. Tapi kita baca dari ayat 1 sampai 16. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ayat demi ayat kita lalui kesetiaan kita dari Injil Matius pasal 1. Dari ayat 1 tiap malam kita baca perjanjian baru. Terus kita berurutan. Sampai berakhir Injil Matius. Karena kita setia membaca dari pasal 1. Ayat demi ayat. Sampai pasal 2 ayat demi ayat. Pasal 3 ayat demi ayat. Terus sampai pasal 28 Injil Matius. Selesai Injil Matius kita baca Injil Markus. Dari pasal pertama dari ayat 1. Dan seterusnya kita akhiri pasal 1. Tiap hari tiap malam kita baca firman Tuhan. Injil Markus selesai. Injil Lukas kita selesai. Injil Yohanes selesai. Dan sampai kita di Kisah Rasul pasal 28. Pasal terakhir dari 1 sampai 16. Demikian pula dari perjanjian lama. Kita baca dari 1 Januari 2021. Dari Kejadian pasal 1. Dari ayat 1. Terus kita setia dari ayat per ayat. Sampai di pasal 2. Ayat per ayat sampai pasal 3 ayat demi ayat. Terus kitab Kejadian selesai. Berakhir sampai kitab Keluaran selesai. Terus kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan,
Berarti kitab Musa, 5 kitab kita akhiri sudah selesai. Dan atas rahmat Tuhan kita sudah membaca kitab Yosua. Terus kita mau setia. Ayat per ayat, fatsal demi fatsal, hari-hari kita jalani supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan. Kita mau setia renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena hidup ini Tuhan yang punya. Seperti Rasul Paulus dipilih Tuhan menjadi alat bagian, alat pilihan bagi Tuhan. Demikian juga kita dipilih sama Tuhan. Supaya kita mengerti kita ada di dunia ini bukan kehendak kita. Tapi kita ada di dunia ini karena ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan kita harus bekerja sama sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kita bekerja sama dengan iblis. Bekerja sama dengan daging. Karena kehendak daging itu berseberangan dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan berfirman kan. Dalam Roma pasal 8 ayat 6 dan 7. Kehendak daging itu perseteruan dengan Tuhan. Kehendak daging itu hanya 3 hal. Yaitu keinginan mata, gangguan hidup, dan keinginan dunia ini, saudara. Ini dunia suatu hari kan kelenyap, Bapak Ibu. Waktu mari kita selagi diberikan kesempatan, saya diberikan kesempatan sama Tuhan, terus saya lakukan dengan setia. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Bukan cari uang. Tapi cari jiwa-jiwa supaya saudara bertobat datang kepada Tuhan. Supaya saudara-saudara semua hidup di dalam kebenaran Tuhan. Makin menggali di dalam kebenaran Tuhan. Jangan kita gali dunia ini yang makin hari makin merosot. Dunia bukan harapan kita. Tapi hanya Yesus. Seperti Rasul Paulus. Hidupnya dia berkat. Jadi saya mau ambil topik di sini. Ada penyertaan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Coba ini. Rasul Paulus tidak pernah berhenti. Dia terus maju terus. Pantang mundur. Di tengah-tengah banyak perjuangan. Di tengah-tengah banyak tantangan. Perjuangan hidup. Diadili, disiksa, ditampar, dihina. Segala macam persoalan Rasul Paulus hadapi. Tapi ada penyertaan Tuhan dalam melayani Tuhan. Karena apa? Rasul Paulus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Rasul Paulus taat, dia cinta Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Hidupku Kristus, mati keuntungan. Jadi artinya sentralnya Tuhan Yesus. Rasul Paulus hidupnya sentral kepada Tuhan. Demikian mari kita sentral kita Tuhan Yesus. Kita fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Coba di sini. Di ayat 28, ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular bludak karena panasnya api lalu menggigit tangan. Coba ini. Banyak Rasul Paulus menghadapi tantangan. Pada waktu dia naik kapal sebelum tiba di pantai ya Pulau Malta. Saudara baca kemarin, banyak perjuangan badai gelombang yang hampir mati sampai puasa itu tidak makan 14 hari Bapak Ibu. Mungkin minumnya itu minum air laut kali ya. Ya enggak tahu saya karena tidak disebut di situ. Tapi yang jelas 14 hari enggak makan Bapak ya. Banyak gelombang kehidupan yang dihadapi Rasul Paulus. Termasuk dia digigit ular. Padahal disangka oleh orang itu, ya, Paulus akan mati. Karena apa? Ada Dewi Keadilan kata. Inilah versi dunia. Tidak tahu bahwa ada satu penguasa di atas segala-galanya. Menjadi Bapa kita, menjadi penyelamat kita, juru selamat kita, penolong kita yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya apa? Paulus selamat, tidak ada masalah apa-apa. Bahkan Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-6, namun mereka menyangka ia akan bengkak atau akan mati rebas ketika. Tetapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa seorang dewa. Ada apa? Ada Yesus yang bersama Rasul Paulus. Ada penyertaan Tuhan. Demikian juga pada waktu Rasul Paulus jumpa dengan seorang gubernur di pulau itu, gubernur namanya Publius. Ternyata di situ tinggal dijamu selama 3 hari. Hidup Rasul Paulus menjadi berkat hidupnya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, biar kita melayani Tuhan, hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Kita berdampak bagi banyak jiwa-jiwa. Ternyata papanya dari gubernur dia sakit. Paulus berdoa. Dan ternyata kuasa Tuhan menyertai. Sehingga orang tua itu, papa dari gubernur itu sembuh. Hidupnya Rasul Paulus menjadi berkat. Demikian mari kita semua. Hidup kita menjadi berkat. Punya dampak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setiap apa yang pekerjaan Paulus selalu mendatangkan berkat. Sampai dikatakan di ayat 15. Paulus melihat mereka. Ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu kuatlah hatinya. Coba ini. Mari hidup kita berdampak. Punya pengaruh yang positif. Hidup ini berasal dari Tuhan.
dan kita menurut kehendak Allah. Supaya langkah-langkah kita tidak menurut kehendak daging kita, tapi mari kita hidup menurut kehendak Allah. Saya kasih ayat penutup dalam 1 Petrus pasal 4 ayat kedua. Supaya Tuhan mau hidup kita di dunia yang sisa ini, jangan kita menurut kehendak daging kita. Rasul Paulus tidak menurut kehendak daging, tapi Rasul Paulus hidupnya menurut kehendak Allah. Demikian kehidupan kita mari. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak daging manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Berjalan di dalam rencana Tuhan. Hidup berkenanan di hadapan Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Menjadi pelaku firman. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bukti kita mencintai Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mencari perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Selamat Bapak Ibu istirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Selalu mencari kehendak Allah. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.